Dihina mantan istri karena jadi tukang servis AC, ternyata dia pemilik 10 toko elektronik terbesar. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Siang itu, terik matahari menyengat kota Surabaya. Di pinggir jalan kawasan industri kecil, sebuah kantor servis AC sederhana berdiri. Meski bangunannya tak mencolok, kantor itu dikenal punya teknisi yang handal dan cepat tanggap. Di dalam, terlihat seorang pria tua berkumis tebal sedang merapikan alat-alat perbaikan. Wajahnya penuh ketekunan. Dia adalah Pak Yanto, mekanik senior yang sudah puluhan tahun mengabdi di bidang pendingin udara. Pintu kaca kantor itu tiba-tiba terbuka. Suara bel berdenting kecil. Seorang wanita cantik melangkah masuk. Penampilannya mencolok, rambut panjang terurai rapi, mengenakan blus putih dan celana panjang mahal, sepatunya berkilau, dan aroma parfum mewahnya langsung menyebar ke seluruh ruangan. Pak Yanto mengangkat kepalanya dan tersenyum ramah. "Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara tenang namun tegas. "AC di rumah saya rusak. 2 hari ini nyala sebentar, lalu mati sendiri. Saya butuh orang untuk periksa dan benerin secepatnya." Pak Yanto mencatat sesuatu di bukunya. "Nama dan alamat lengkap, Bu." "Nama saya Rika. Alamatnya di Jalan Dharmawangsa Indah Blok C7. Kalau bisa, saya ingin teknisi datang secepatnya. Hari ini bisa?" Pak Yanto menggeleng pelan. "Wah, maaf Bu. Hari ini semua teknisi penuh. Tapi 3 hari lagi ada jadwal kosong. Saya sendiri yang bisa turun tangan kalau Ibu setuju." Rika terlihat sedikit kesal, tapi dia menahan diri. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan ponsel, lalu membuka kalender. 3 hari lagi ya? Oke deh. Jam 10 pagi ya. Jangan telat. Saya paling benci orang yang tidak profesional." Pak Yanto tersenyum kecil. "Tenang saja, Bu. Kami tepat waktu. Kami jaga reputasi." Ia lalu menambahkan, "Untuk biaya jasa standar perbaikan, mulai dari 250.000 ya Bu. Kalau ada spare part yang rusak, itu nanti tergantung jenis dan harga aslinya." Rika mendengus pelan. "Tolong jangan mahal-mahal ya. Saya udah cek harga di tempat lain. Jangan sampai lebih tinggi dari itu." Pak Yanto tetap tenang. Ia sudah terbiasa menghadapi berbagai macam pelanggan, yang cerewet, pelit, bahkan yang sok tahu pun sudah jadi makanan sehari-hari. "Iya, Bu. Kami nggak main-main soal harga. Kalau Ibu kurang cocok, bisa kami kasih daftar rinciannya nanti." Rika mengangguk. Ia memutar badan, lalu menatap interior kantor servis itu sekilas. "Tempatnya biasa banget ya. Tapi semoga hasil kerjanya nggak biasa aja," katanya setengah meremehkan. Pak Yanto hanya tersenyum. Ia tahu, orang seperti itu hanya akan tahu kebenaran setelah melihat hasil. Rika pun melangkah keluar kantor, menaiki mobil SUV putih mewah yang terparkir di depan. Suara pintu mobil tertutup pelan. Lalu kendaraan itu melaju pelan meninggalkan kantor servis yang kembali sepi. Pak Yanto menghela napas, lalu duduk dan mengelap keringat di dahinya. Dari ruangan belakang, muncul Aldi, pria muda dengan wajah tenang dan pakaian kerja sederhana. Ia baru saja selesai memeriksa unit AC rusak. "Pak Yanto, siapa tadi?" "Pelanggan baru. Orangnya agak perfeksionis. Tapi ya, begitulah. 3 hari lagi kita ke rumahnya." Aldi mengangguk. Ia tak tahu bahwa pertemuan hari itu akan membawa cerita masa lalu yang lama ia kubur dalam-dalam, cerita tentang cinta, pengkhianatan, dan balas dendam yang tidak disengaja. Pagi itu cuaca cerah, matahari belum terlalu terik saat jam menunjukkan pukul 8.30. Di dalam kantor servis AC milik Aldi Teknik Elektronik, suasana sudah mulai sibuk. Beberapa teknisi bersiap membawa alat, mencatat alamat pelanggan, dan mengecek ulang peralatan mereka. Suasana terlihat seperti biasa, penuh disiplin dan rutinitas. Di sudut ruangan,
Pak Yanto sedang duduk sambil mengecek daftar jadwal hari itu. Ia membuka map berisi catatan servis dan berhenti di satu nama. Jam 10. Rumah Bu Rika. AC mati sendiri. Nah, ini yang 3 hari lalu datang sendiri ke kantor. Gaya banget orangnya. Gumamnya pelan. Ia berdiri untuk mengambil peralatan. Namun tiba-tiba tubuhnya limbung. Tangannya menggenggam dada kirinya. Wajahnya menegang. Nafasnya tersengal. Sekejap kemudian, tubuh Pak Yanto ambruk ke lantai. "Pak Yanto!" teriak salah satu teknisi yang melihatnya lebih dulu. Seketika kantor menjadi panik. Aldi, yang saat itu sedang mengecek laporan keuangan di ruangan dalam, segera berlari keluar begitu mendengar keributan. "Ada apa?" tanya Aldi dengan cemas. "Pak Yanto pingsan, Mas. Tadi bilang dadanya nyeri." Aldi langsung jongkok memeriksa. Ia memegang nadi Pak Yanto. Lemah, hampir tak terasa. Tanpa pikir panjang, Aldi mengambil kunci mobilnya dan mengangkat tubuh Pak Yanto dibantu 2 orang pegawai. Dengan tergesa, mereka membawa sang mekanik senior ke rumah sakit terdekat. Sekitar 1 jam kemudian, Aldi kembali ke kantor dengan wajah lelah. Pak Yanto dirawat di ICU. Dokter bilang serangan jantung. Untung cepat ditangani, jelasnya pada staf. Semua teknisi yang mendengar itu langsung tertunduk prihatin. Pak Yanto bukan hanya teknisi terbaik mereka, tapi juga sosok ayah, guru, dan sahabat bagi semua orang di kantor itu. Aldi menatap papan jadwal di dinding. Matanya langsung tertuju pada satu nama. Rika, Jalan Dharmawangsa Indah, jam 10. Ia menarik napas panjang. Siapa yang bisa ganti ke rumah Bu Rika? Tanyanya sambil menoleh ke tim. Namun semua teknisi sudah punya tugas masing-masing, dan tidak ada yang kosong pagi itu. Aldi berpikir sejenak. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.45. Ia tahu, Rika adalah tipe pelanggan yang perfeksionis dan tak sabaran. Kalau ia tidak datang tepat waktu, bisa saja nama baik kantornya tercoreng. Tanpa banyak bicara, Aldi membuka loker, mengambil seragam mekanik berwarna biru tua bertuliskan, "Teknisi Lapangan, Aldi Elektronik." Seorang teknisi memandangnya dengan bingung. "Mas Aldi, mau turun sendiri?" Aldi tersenyum tipis. "Ya, daripada pelanggan komplain. Toh dulu aku juga teknisi lapangan sebelum punya usaha ini." Ia mengambil tas alat, mengecek semua isinya, lalu mengambil 1 botol air mineral dan memasukkannya ke dalam ransel. "Kalau ada yang tanya, bilang saja saya turun lapangan sebentar," ujarnya sebelum masuk ke mobil operasional. Sepanjang jalan, Aldi memikirkan banyak hal. Ia tidak tahu siapa sebenarnya Rika. Bagi Aldi, itu hanya pelanggan biasa. Tapi siapa sangka, hari ini akan menjadi awal pertemuan kembali dengan masa lalu yang menyakitkan dan babak baru dari takdir yang tak pernah ia sangka. Tak ada yang menyangka, sosok sederhana yang hari itu melaju dengan mobil operasional kantor servis AC itu sebenarnya adalah pemilik dari jaringan toko elektronik terbesar di Surabaya, Aldi Elektronik. Namanya memang tak terlalu dikenal di media sosial atau koran-koran lokal. Ia bukan tipe pengusaha yang suka tampil mencolok atau membanggakan diri. Aldi lebih suka bekerja di balik layar, membaur dengan karyawannya, dan hidup sederhana meski kekayaannya cukup untuk membeli belasan rumah mewah. Hari itu, ia kembali mengenakan seragam teknisi, seperti hari-hari lamanya sebelum sukses. Setelan biru yang sudah mulai pudar warnanya, sepatu kerja lusuh yang penuh bekas cat dan oli, serta ransel alat yang beratnya bukan main. Tapi Aldi tak mengeluh sedikit pun. Justru ia merasa tenang saat berada di lapangan. Ada semacam rasa bangga saat tangannya sendiri mampu memperbaiki sesuatu. Ia tidak pernah gengsi bekerja kasar, karena dari situlah ia belajar bertahan hidup. Namun di balik ketegaran itu, tersimpan luka lama yang masih menoreh dalam. Beberapa tahun lalu, Aldi adalah pria biasa yang hidup pas-pasan. Ia bekerja serabutan sebagai tukang servis panggilan, hidup bersama istri dan seorang anak perempuan yang masih kecil, Jihan namanya. Mereka tinggal di rumah kontrakan sempit, namun penuh tawa dan harapan. Sayangnya, semuanya berubah saat usahanya sempat bangkrut akibat ditipu rekan bisnis. Tabungan mereka habis,
cicilan menumpuk, dan penghasilan Aldi tak cukup untuk menutupi semua kebutuhan rumah tangga. Istrinya, Rika, wanita yang dulu dicintainya dengan tulus, perlahan berubah sikap. Kata-katanya mulai pedas, sikapnya mulai dingin. Ngapain aku hidup sama kamu terus? Setiap hari cuma makan tempe, tidur di rumah bocor. Aku gak mau hidup susah terus, Di. Begitu kata-kata terakhir Rika saat meninggalkannya bersama pria lain yang katanya lebih mapan dan menjanjikan. Aldi hanya bisa diam saat itu, memeluk putrinya yang menangis di pelukannya. Ia tidak memaksa Rika kembali, tidak menyimpan dendam. Yang ia lakukan hanya satu, bangkit. Ia memulai lagi dari nol, menerima orderan dari rumah ke rumah, mencicil peralatan kerja, tidur di bengkel sendiri demi menghemat uang kontrakan. Lalu, saat rezeki mulai berdatangan dan ia bisa membuka toko kecil pertamanya, ia tidak menyia-nyiakan peluang. Ia belajar manajemen, pemasaran, dan teknologi. Dari satu toko tumbuh 2, 3, hingga kini 10 cabang besar tersebar di seluruh Surabaya, lengkap dengan ratusan karyawan dan sistem penjualan modern. Namun meski kini kaya raya, Aldi tak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia masih sering ikut turun langsung, membantu teknisi, mengantar barang, bahkan membersihkan lantai tokonya sendiri. Bukan karena tidak mampu menggaji orang, tapi karena ia percaya, kesuksesan sejati tidak membuat seseorang menjadi sombong, tapi justru membuatnya lebih rendah hati. Saat mobilnya berhenti di depan rumah mewah di kawasan Dharma Wangsa Indah, Aldi menghela napas sejenak. Ia memeriksa ulang alamat di catatan, memastikan tidak salah rumah. Nomor C7, sesuai data. Oke, gumamnya. Ia pun turun dari mobil, membawa tas alat dan melangkah ke pintu depan. Hatinya tenang, tak ada firasat apapun. Yang ia tak tahu, rumah inilah yang akan membawanya kembali pada seseorang dari masa lalu, wanita yang pernah meninggalkannya di titik terendah hidupnya. Dan pertemuan hari ini, tanpa ia sadari, akan membuka lembar baru dari takdir yang begitu mengejutkan. Suasana kompleks perumahan Dharma Wangsa Indah siang itu sangat tenang. Jalanan rapi dengan pepohonan rindang di sisi kiri dan kanan, mempercantik deretan rumah-rumah mewah yang berdiri megah. Mobil-mobil mahal tampak terparkir di depan garasi masing-masing. Inilah kawasan elit yang menjadi incaran para pebisnis sukses, artis, dan kalangan atas kota Surabaya. Aldi memarkirkan mobil operasionalnya di pinggir jalan, tepat di depan rumah dengan nomor C7. Ia membuka pintu perlahan, turun sambil membawa tas alat berat yang berisi berbagai kunci, obeng, bor, dan peralatan pendeteksi kebocoran freon. Di hadapannya berdiri rumah 2 lantai berwarna putih gading, dengan taman kecil yang tertata rapi. Terlihat air mancur mini di tengah halaman, menandakan pemilik rumah punya selera dan tentu uang. Aldi menatap sejenak rumah tersebut. Ada rasa tak biasa di dadanya. Tapi ia abaikan. Baginya ini hanya pekerjaan biasa. Ia hanya datang untuk memperbaiki AC, seperti ratusan pekerjaan sebelumnya. Tok tok tok. Aldi mengetuk pintu 3 kali dengan sopan. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Seorang pria muda berperawakan tinggi dengan kaos polo dan celana pendek muncul. Rambutnya rapi, wajahnya bersih, sepertinya bukan pemilik rumah asli, lebih tampak seperti menantu atau mungkin pasangan dari sang pemilik. Ya, Mas? Dari servis AC, ya? Aldi mengangguk sambil tersenyum ramah. Betul, Pak. Tadi saya ditugaskan gantiin teknisi kami, Pak Yanto. Beliau mendadak sakit. Saya yang datang menggantikan. Pria itu mengangguk tanpa curiga. Oh ya, saya dengar dari istri saya. Masuk aja, Mas. AC-nya ada di kamar atas dan satu lagi di ruang keluarga. Mati semua. Entah kenapa akhir-akhir ini nyala sebentar lalu mati lagi. Aldi melangkah masuk ke rumah megah itu. Lantai marmer mengkilap menyambut pijakannya. Dinding rumah dipenuhi lukisan mahal dan lampu gantung kristal bergaya Eropa menggantung di atas ruang tamu. Suasana rumah itu begitu familiar. Tapi Aldi belum menyadarinya. Sambil berjalan, pria itu menunjuk tangga. Yang di atas itu AC kamar.
Yang di bawah sini langsung aja dicek juga ya. Saya tinggal dulu, Mas. Mau jemput anak sekolah. Aldi mengangguk sopan. Baik, Pak. Biar saya mulai dari yang di bawah dulu. Pria itu kemudian keluar rumah, meninggalkan Aldi sendirian. Aldi membuka tasnya, mengeluarkan alat-alat, dan mulai memeriksa unit AC di ruang keluarga. Ia melepas penutup, memeriksa kipas, kabel, dan jalur aliran listrik. Saat sedang membungkuk dan sibuk bekerja, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Tap, tap, tap. Lalu suara perempuan terdengar, lembut namun sangat familiar. Ini masnya udah mulai kerja, ya? Tadi belum sempat saya sambut. Aldi menoleh dengan sopan. Tapi ketika matanya bertemu dengan sosok wanita di hadapannya, napasnya seakan berhenti sejenak. Suasana di ruang keluarga rumah Rika mendadak berubah hening. Tidak ada suara selain desiran kipas angin yang menggantikan fungsi AC yang sedang rusak. Aldi berdiri terpaku di samping unit AC yang terbuka, sementara di hadapannya, Rika masih berdiri mematung dengan nampan di tangan. Cangkir kopi di atas nampan itu bergetar pelan, seiring dengan tangan Rika yang mulai tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Wajahnya pucat, seolah melihat hantu dari masa lalunya yang selama ini ia pikir telah terkubur dan takkan pernah kembali. Mas, Aldi? Suara itu akhirnya keluar juga, pelan, nyaris seperti bisikan. Aldi tidak langsung menjawab. Ia menatap wanita yang dulu pernah menjadi istrinya. Wanita yang dulu ia perjuangkan mati-matian, yang dulu ia relakan segalanya, bahkan egonya sendiri. Kini, wanita itu berdiri di hadapannya lagi, di rumah mewah yang bukan hasil kerja keras mereka berdua, tapi dari kehidupan barunya setelah meninggalkannya. Lama nggak ketemu, Rika. Jawab Aldi akhirnya. Tenang, seolah semua yang terjadi di masa lalu tak pernah menggoreskan luka. Rika meletakkan kopi dan air putih di meja dengan gerakan kaku. Kamu, sekarang kerja jadi teknisi AC. Aldi tersenyum sopan. Iya, dulu juga, kan? Cuma sekarang saya punya tim. Tapi hari ini saya turun sendiri karena teknisi yang seharusnya datang mendadak sakit. Rika menatap Aldi dari atas sampai bawah. Seragam kerja yang lusuh, sepatu penuh debu, tas peralatan di bahunya. Semuanya membuat Aldi terlihat seperti pria biasa. Teknisi lapangan yang setiap hari datang dari rumah ke rumah demi mencari sesuap nasi. Ada rasa aneh di dada Rika, antara terkejut, bingung, dan geli. Ia duduk di sofa, menyilangkan kaki. Aku pikir setelah aku pergi, kamu bakal berubah. Ternyata masih aja di dunia servis begini, ya? Aldi menoleh perlahan, tapi senyumnya tetap lembut. Kamu benar, aku nggak banyak berubah. Aku tetap kerja di dunia ini. Tapi sekarang aku bisa bantu banyak orang. Bisa buka lapangan kerja. Bisa nyekolahin anak dengan layak. Rika menyipitkan mata, menyimpan rasa heran. Ia tak menyangka Aldi bisa berbicara dengan begitu tenang. Tak ada dendam, tak ada kemarahan. Justru seperti seseorang yang telah menang dari luka masa lalu. Anak kita, Jihan, gimana? Tanya Rika pelan, menahan getaran di suaranya. Aldi menatap mata Rika dalam-dalam. Dia tumbuh jadi anak yang luar biasa. Pintar, baik, dan mandiri. Dia sering nanya soal kamu. Tapi aku cuma bilang kamu pergi karena takdir, bukan salah siapa-siapa. Rika terdiam. Ada semburat rasa bersalah di balik matanya. Namun, harga diri dan egonya menahannya untuk minta maaf atau menunjukkan kelembutan. Jadi kamu masih belum sukses ya, Di? Masih di posisi yang sama seperti waktu aku pergi. Aldi tersenyum. Tapi kali ini senyum itu agak berbeda. Lebih dalam, lebih menyiratkan sesuatu. Aku nggak pernah merasa di posisi rendah. Rika, yang penting aku jujur, kerja keras, dan nggak ninggalin orang yang sayang sama aku. Kata-kata itu menyengat hati Rika. Ia terdiam. Lidahnya keluh. Entah mengapa, meski tak dikatakan langsung, ia merasa itu adalah tamparan halus untuk keputusannya di masa lalu. Tak ingin suasana makin canggung, Aldi kembali membungkuk dan mulai memperbaiki AC.
Sementara itu, dari dapur, Rika hanya bisa menatap punggung Aldi. Punggung itu dulu yang ia peluk saat hujan turun, saat listrik padam, saat mereka masih berjuang bersama dalam keterbatasan. Tapi kini, yang tersisa hanya bayangan dan kenangan yang tak bisa ia putar kembali. Waktu terus berjalan. Tapi tidak semua orang bisa berlari dari masa lalunya. Karena pada akhirnya, siapapun akan kembali berhadapan dengan apa yang pernah ia tinggalkan. Suasana sore itu di ruang keluarga rumah Rika terasa berat. Seolah udara dingin dari AC yang rusak tak hanya berhenti bekerja, tapi juga membawa kembali kenangan pahit yang selama ini bersembunyi di sudut hati masing-masing. Aldi masih sibuk membongkar unit AC. Tangannya bekerja cepat, presisi. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Namun ia tetap fokus, seolah tidak terganggu oleh siapapun. Tapi Rika, yang duduk di sofa tak jauh dari tempatnya bekerja, tak bisa menahan emosinya lebih lama. Sudah cukup tadi ia berpura-pura sopan. Kini hatinya penuh campuran rasa marah, malu, dan gengsi. Lucu ya, ucap Rika tiba-tiba dengan nada tajam. Aldi menghentikan pekerjaannya sejenak. Menoleh perlahan. Ada yang lucu. Kamu, jawab Rika. Kita pernah hidup bareng, susah bareng. Terus aku ninggalin kamu karena kamu gak punya apa-apa. Dan sekarang setelah sekian lama, aku kira kamu udah sukses. Tapi ternyata kamu masih di sini. Masih di dunia servis. Jadi tukang panggilan keliling. Aldi menarik napas dalam. Bukannya membalas. Ia justru kembali menunduk dan melanjutkan pekerjaannya, memutar obeng tanpa suara. Namun Rika belum berhenti. Kamu tuh nggak pernah berubah, ya? Masih tetap jadi orang gagal. Dulu aku pikir, setelah aku pergi, kamu bakal bangkit, buktiin aku salah. Tapi sekarang aku malah kasihan. Lihat kamu kayak gini. Jadi teknisi keliling? Panas-panasan. Bawa alat berat ke sana-sini. Cuma buat beberapa ratus ribu? Memalukan. Aldi berhenti lagi. Kali ini ia berdiri, menghadap Rika. Matanya tajam, namun tetap tenang. Tak ada kemarahan. Hanya tatapan penuh wibawa. Rika, ucapnya pelan tapi tegas. Kamu boleh hina pekerjaanku. Tapi jangan pernah hina orang yang bekerja jujur. Rika tersenyum sinis. Jujur? Kamu tuh cuma belum punya pilihan lain. Makanya kamu bertahan di pekerjaan rendahan ini. Aldi menatap lurus ke matanya. Rendahan menurut siapa? Karena aku nggak pakai dasi. Nggak duduk di ruangan ber-AC sambil tanda tangan dokumen? Menurutmu semua yang seperti aku ini rendah? Lalu kamu hidup nyaman karena siapa? Rika? Karena orang-orang seperti aku inilah AC rumahmu nyala. Lampu terang. Kulkas dingin. Mesin cuci bisa jalan. Rika terdiam. Tak menyangka Aldi akan berkata seperti itu. Bukan dengan emosi, tapi dengan logika yang menghantam keras egonya. Tapi wanita itu tetap tak mau kalah. Kamu ngomong begitu karena kamu iri. Karena kamu nggak bisa seperti suamiku sekarang. Dia punya mobil mewah, bisnis properti. Sementara kamu masih bawa-bawa tas perkakas. Aldi tersenyum kecil. Bukan senyum ejekan, melainkan senyum penuh pengertian. Aku nggak pernah iri, Rika. Karena aku tahu, aku tidak menjual prinsipku demi naik kelas. Dan aku bersyukur, karena ketika kamu pergi, aku belajar bertahan. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk anak kita. Nama itu membuat Rika terdiam lagi. Ada luka di situ. Jihan, putri mereka, yang ia tinggalkan dan tak pernah lagi ia jenguk. Aldi kembali menunduk, memperbaiki sisa pekerjaan. Aku datang bukan untuk adu nasib. Aku datang karena ini tugasku. Kamu pelanggan, aku teknisi. Selesai. Air mata mulai menetes di mata Rika, tapi dengan cepat ia menghapusnya. Harga dirinya masih terlalu tinggi untuk membiarkan Aldi melihatnya rapuh. Dan Aldi? Ia menyelesaikan perbaikan dengan rapi, merapikan alat-alatnya, dan berdiri sambil menatap AC yang kini sudah kembali dingin. Selesai. AC-nya sudah normal. Kalau rusak lagi,
Kamu bisa hubungi kantor kami, katanya singkat. Ia pun berbalik menuju pintu, meninggalkan Rika yang kini hanya bisa duduk diam di sofa, dikelilingi kemewahan, tapi hatinya hampa. Yang ia hina barusan, ternyata pria yang kini jauh lebih mulia dari siapapun yang pernah ia banggakan. Malam mulai turun perlahan. Sinar lampu jalan mulai menggantikan cahaya matahari yang meredup di cakrawala kota Surabaya. Di dalam rumah mewah Rika, suasana masih terasa aneh. Meski AC sudah kembali menyala dan udara mulai sejuk, hati Rika justru semakin panas dan resah. Aldi telah pergi sekitar setengah jam lalu, meninggalkan bekas kehadiran yang sulit diabaikan. Namun, belum sempat Rika menenangkan pikirannya, suara langkah kaki suaminya terdengar dari arah pintu. Sayang, tadi aku cek bagian luar AC. Ada satu kabel fuse yang udah aus. Harus diganti biar nggak rusak lagi, katanya sambil menunjukkan foto kabel yang ia ambil dari luar unit. Rika mendecak. Kenapa tukangnya nggak bawa sekalian spare partnya? Ya mana aku tahu. Tadi katanya bisa beli sendiri kalau mau cepat. Katanya, ada toko besar di pusat kota yang lengkap banget. Rika mengangguk dengan malas. Ya udah, kamu aja yang pergi. Cari toko yang bagus. Sekalian-sekalian aja beli yang kualitas premium. Jangan sembarangan. Tanpa pikir panjang, sang suami langsung menuju pusat kota, menuju toko elektronik yang paling direkomendasikan oleh pelanggan dan teknisi di kota itu, Aldi Electronic Center, cabang utama yang berlokasi di kawasan bisnis modern Surabaya. Begitu memasuki area toko, suasana mewah langsung terasa. Bangunannya tinggi dan lebar. Dindingnya dari kaca bening dengan logo elegan bertuliskan, Aldi Electronic. Interior dalam toko menyambut pelanggan dengan tata letak yang tertata rapi, lampu-lampu hangat, dan suara musik instrumental yang menenangkan. Rak-rak penuh produk elektronik tersusun bersih. Dari AC berbagai merek, kulkas, televisi, hingga perlengkapan instalasi rumah tangga seperti kabel, sekring, dan termostat digital. Suami Rika melangkah masuk, takjub melihat pelayanan profesional dari para staf yang memakai seragam serba hitam dengan logo toko di dada. Tak perlu menunggu lama, seorang staf wanita datang dengan senyum ramah. Selamat datang di Aldi Elektronik. Pak, bisa saya bantu cari apa? Saya butuh fuse cadangan untuk AC model Daico Split 1 PK. Ada? Sebentar ya, Pak. Kami cekkan di sistem dulu. Staf itu mengetik cepat di komputer dan tersenyum. Kebetulan ready, Pak. Unit terbaru, kualitas A, bergaransi. Sambil menunggu proses pembayaran, suami Rika melihat-lihat sekeliling toko. Ia kagum dengan pelayanan dan atmosfer toko yang begitu profesional. Beberapa orang terlihat sedang memilih produk sambil didampingi teknisi pribadi. Dan ada satu sudut VIP lounge untuk pelanggan tetap. Ia lalu bertanya santai ke petugas kasir saat membayar. Ini toko milik siapa ya, Mbak? Keren banget konsepnya. Jarang lo toko elektronik begini rapi dan modern. Kasir itu tersenyum bangga. Pemiliknya Pak Aldi. Pak, beliau pendiri dan pemilik 10 cabang toko elektronik di Surabaya. Mulai dari nol. Katanya dulu tukang servis AC. Sekarang udah jadi pengusaha besar. Tapi orangnya sederhana banget. Kadang masih suka bantu pasang sendiri AC di rumah pelanggan. Suami Rika terdiam. Pak Aldi. Aldi siapa? Aldi Maulana, Pak. Jawab sang kasir santai. Beliau juga sempat masuk media beberapa kali karena usaha kecilnya berkembang cepat dan menciptakan banyak lapangan kerja. Mata suami Rika sedikit membelalak. Nama itu. Aldi Maulana. Bukankah itu? Sesampainya di rumah, ia langsung menemui Rika yang tengah menonton TV dengan wajah tak acuh. Nih spare partnya. Tapi kamu tahu nggak? Toko tempat aku beli tadi keren banget. Stafnya profesional. Tempatnya kayak mall. Dan katanya, toko itu milik. Ia menatap Rika yang menoleh setengah bosan. Aldi Maulana. Katanya dia pemilik 10 cabang toko elektronik di Surabaya. Dan kamu tahu? Dia mulai semuanya dari tukang servis AC. Rika tercekat. Cangkir yang ia pegang terlepas dari tangannya. Jatuh ke lantai dan pecah. Wajahnya memucat.
Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Suaminya menatapnya dengan heran. Kamu kenapa? Kamu kenal sama orang itu? Rika tak menjawab. Dadanya sesak. Lidahnya keluh. Di kepalanya, hanya satu kalimat berputar-putar. Aldi, yang kamu hina tadi, adalah pemilik toko terbesar itu. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka tadi siang, Rika merasa sangat bodoh. Keesokan harinya, Rika masih diliputi kegelisahan. Sejak mendengar nama Aldi Maulana dari suaminya semalam, pikirannya tidak bisa tenang. Ia terbangun lebih pagi dari biasanya, tanpa nafsu makan, dan tak henti mengingat pertemuan kemarin dengan Aldi, pria yang ia hina habis-habisan tanpa tahu siapa dia sebenarnya sekarang. Namun rasa penasaran terus mengusik batinnya. Ia merasa harus tahu lebih jelas. Apakah benar Aldi yang ia anggap tukang servis biasa itu kini menjadi pemilik toko elektronik besar? Akhirnya, Rika meminta suaminya untuk mengantar ke toko tempat kemarin ia membeli spare part. Aku mau lihat-lihat. Katanya bagus banget. Kan? Aku penasaran. Katanya dengan nada dibuat-buat santai, menutupi gejolak yang sebenarnya bergemuruh di dalam hatinya. Setibanya di depan Aldi Electronic Center, Rika terdiam cukup lama di dalam mobil. Toko itu jauh lebih besar dari bayangannya. Bagian depan penuh poster promosi, layar LED besar menampilkan iklan AC, mesin cuci, dan berbagai teknologi rumah terbaru. Parkirannya penuh, pintu kaca toko otomatis terbuka tutup karena ramai pengunjung keluar masuk. Saat mereka masuk, Rika nyaris tak berkedip. Interior toko begitu modern, bahkan lebih mewah dari toko retail milik brand-brand besar. Petugas berdiri rapi di tiap lorong, dengan tablet di tangan, siap membantu pelanggan. Suara instrumental lembut mengalun pelan dari speaker langit-langit toko. Di pojok kanan atas, ada sebuah ruangan kaca bertuliskan, Customer VIP o Project Consultation. Tempat ini luar biasa, gumam Rika, lebih kepada dirinya sendiri. Suaminya mengangguk. Makanya aku heran. Kok namanya Aldi? Tapi kayaknya bukan Aldi yang kamu maksud deh. Gak mungkin, kan? Orang kemarin itu kelihatan, ya gitu. Rika tak menjawab. Ia masih diam. Tapi dalam hatinya, ia tahu, semuanya masuk akal. Aldi yang ia hina kemarin terlalu tenang. Terlalu percaya diri. Bukan seperti pria kalah yang dulu ia tinggalkan. Sementara suaminya sibuk melihat katalog AC, Rika duduk di salah satu bangku tunggu dekat pintu masuk. Di dekatnya, seorang pria tua mengenakan seragam abu-abu tampak menyapu lantai. Dari penampilan dan raut wajahnya yang ramah, jelas ia seorang petugas kebersihan. Rasa penasaran Rika tak terbendung. Ia menoleh dan bertanya dengan suara setengah berbisik, seolah ingin memastikan tanpa menarik perhatian orang lain. Pak, boleh tanya sesuatu? Tukang sapu itu berhenti menyapu dan tersenyum sopan. Iya, Bu, ada yang bisa saya bantu? Rika menunjuk ke sekeliling ruangan. Toko ini besar sekali. Hebat ya. Pemiliknya siapa sih, Pak? Oh, toko ini? Jawab petugas itu santai. Ini punyanya Pak Aldi, Bu. Beliau pemilik 10 cabang toko elektronik di Surabaya. Orangnya sederhana banget, tapi luar biasa. Karyawan di sini semua dihargai dan dilindungi. Saya sendiri udah kerja sama beliau hampir 5 tahun. Rika terdiam. Tapi katanya dulu Pak Aldi tuh mulai dari nol ya, Pak? Tanyanya lagi, mencoba menyembunyikan rasa gugup. Petugas itu tertawa kecil. Iya, Bu. Dulu beliau cuma teknisi AC panggilan. Katanya pernah hidup susah banget. Ditipu rekan bisnis, ditinggal istri. Tapi malah dari situ dia bangkit, kerja siang malam, sampai sekarang jadi pengusaha sukses. Rika merasa dunia seakan berputar. Napasnya tercekat, matanya memanas. Ia tidak salah dengar, ditinggal istri. Suaminya kembali ke arahnya membawa brosur. Tak sadar wajah istrinya kini pucat dan mata berkaca-kaca. Yuk pulang. Udah dapet semua, kata sang suami. Rika berdiri lemas, mengikuti langkah suaminya keluar toko.
Namun pikirannya masih tertinggal di dalam, bersama kenangan dan fakta yang baru saja menghantam harga dirinya. Pria yang ia rendahkan. Pria yang ia caci sebagai tukang servis keliling. Ternyata adalah pemilik toko mewah yang barusan ia puja-puja. Sepanjang perjalanan pulang dari toko Aldi Electronic Center, Rika tak banyak bicara. Ia duduk diam di kursi penumpang, menatap keluar jendela mobil dengan pandangan kosong. Suaminya beberapa kali mengajak bicara, namun hanya dijawab dengan senyuman singkat atau anggukan pelan. Tapi di dalam hatinya, badai besar sedang berkecamuk. Bayangan wajah Aldi tak bisa hilang dari benaknya. Wajah pria yang dulu ia tinggalkan di saat terlemah dalam hidupnya. Pria yang dengan sabar menahan hinaannya kemarin, tanpa sekalipun membalas. Pria yang dulu ia anggap gagal, ternyata telah menjadi seseorang yang luar biasa. Air mata menggantung di pelupuk matanya, tapi tak ia biarkan jatuh. Ia menahannya, menggenggam erat tas di pangkuannya, seolah itu bisa menghentikan rasa sesak yang mulai menghimpit dada. Sesampainya di rumah, Rika langsung masuk ke kamar. Ia mengunci pintu, lalu duduk di tepi ranjang. Di depannya, dinding kosong. Tapi dalam pikirannya, seluruh masa lalu kembali diputar ulang seperti film hitam putih yang memilukan. Ia teringat saat masih hidup bersama Aldi di sebuah rumah kontrakan kecil, sempit, dan selalu bocor tiap hujan datang. Mereka makan dengan lauk sederhana, kadang hanya nasi dan garam, namun saat itu, hatinya masih utuh. Malam-malam mereka sering diisi dengan obrolan sederhana di tikar lusuh. Aldi akan mengusap rambutnya dan berkata, "Kita gak akan susah selamanya, Rick. Aku janji, aku bakal bahagiain kamu." Tapi waktu berkata lain. Saat usaha kecil Aldi bangkrut karena ditipu rekan bisnis, segalanya berubah. Aldi mulai jarang pulang karena bekerja sampai malam. Tubuhnya makin kurus, matanya sayu. Dan Rika mulai merasa lelah. Ia mulai berpikir, apa hidup seperti itu akan terus ia jalani? Lalu datanglah sosok pria mapan, rekan dari seorang teman. Mobilnya mewah, ucapannya manis, dan janjinya besar. "Kamu terlalu cantik untuk hidup menderita seperti ini. Tinggalkan dia. Ikut aku. Aku bisa beri kamu kehidupan yang layak." Dan pada suatu malam yang sunyi, tanpa pamit, tanpa perpisahan yang baik, Rika pergi. Meninggalkan Aldi dan anak mereka yang masih kecil. Ia hanya meninggalkan secari kertas yang ditaruh di meja kayu. "Maaf, Di. Aku nggak kuat hidup seperti ini. Aku butuh hidup yang lebih layak. Jangan cari aku." Kini, bertahun-tahun kemudian, semua berbalik. Pria yang dulu ia tinggalkan karena dianggap gagal dan tidak punya masa depan, justru membuktikan diri tanpa kata-kata. Sementara dirinya, meski hidup dalam rumah besar dan serba cukup, entah kenapa hatinya selalu terasa hampa. Ia sadar, lelaki yang kini jadi suaminya mungkin kaya, tapi tak pernah benar-benar menyayanginya seperti Aldi dulu. Tak ada hangatnya pelukan, tak ada perhatian kecil, tak ada obrolan sederhana yang membuat hati nyaman. Yang ada hanya formalitas dan pamer status sosial. Dan kini, setelah melihat Aldi, masih hangat, tetap rendah hati, dan ternyata jauh lebih berhasil, Rika tak bisa menahan sesaknya penyesalan. "Aku bodoh," bisiknya pada diri sendiri. Tangis yang ia tahan sejak kemarin akhirnya pecah. Ia menangis dalam diam. Air matanya jatuh ke bantal, membasahi tempat yang kini terasa begitu dingin. "Kau bukan lelaki gagal, Aldi. Tapi aku yang gagal jadi perempuan setia." Senja mulai turun saat mobil Aldi berhenti di halaman rumahnya. Rumah itu tidak sebesar rumah Rika, tidak semewah rumah-rumah di kompleks elit. Tapi ada ketenangan di sana. Rumah satu lantai dengan cat putih bersih, taman kecil yang ia rawat sendiri setiap pagi, dan suasana hangat yang menyambut siapapun yang masuk. Begitu ia membuka pagar dan memarkir mobil, dari balik pintu depan terdengar suara langkah kaki kecil yang berlari tergesa. "Ayah pulang." Aldi menoleh dan langsung tersenyum lebar. Di hadapannya, gadis kecil dengan rambut dikuncir dua dan mata berbinar berlari ke arahnya. "Jihan." Aldi membuka tangannya lebar. Gadis kecil itu memeluknya erat.
Pelukan yang tak bisa tergantikan oleh apapun di dunia. Pelukan anak yang selama ini menjadi alasan Aldi untuk terus kuat, terus bangkit, dan terus berjalan meski dunia sempat menjatuhkannya. Jihan masak mie instan buat ayah. Tapi yang sehat ya, pakai sayur sama telur. Ucap Jihan dengan semangat. Aldi terkekeh kecil. Wah, ayah jadi makin semangat pulang kerja kalau disambut koki kecil kayak gini. Mereka masuk ke rumah. Di meja makan, benar saja, sudah terhidang semangkuk mie instan yang terlihat dibuat dengan penuh cinta. Ada sayur sawi dan sebutir telur rebus yang dipotong dua. Bagi sebagian orang, ini mungkin makanan biasa. Tapi bagi Aldi, itu adalah hidangan termewah, karena dibuat oleh tangan mungil yang tumbuh dari perjuangannya. Sambil makan, Jihan terus bercerita soal sekolahnya. Tentang temannya yang menangis karena PR matematika, tentang guru baru yang lucu, dan tentang cita-citanya yang ingin jadi arsitek. Aldi mendengarkan dengan sabar, sesekali tertawa, sesekali menatap putrinya dengan penuh haru. Di balik mata polos Jihan, Aldi melihat masa depan. Dan setiap kali ia merasa lelah atau diremehkan orang lain, cukup melihat senyum Jihan, semuanya kembali kuat. Setelah makan, mereka duduk di beranda rumah. Angin sore bertiup lembut, dan langit berwarna jingga keemasan. Yah, kata Jihan tiba-tiba. Kalau Jihan nanti punya banyak uang, Jihan mau bantu orang miskin, ya? Soalnya ayah pernah bilang, jangan nilai orang dari bajunya. Aldi menoleh, terharu. Iya, sayang. Uang bisa beli banyak hal, tapi nggak bisa beli kebaikan hati. Kalau kita bisa bantu, bantu. Tapi jangan pernah sombong. Karena dulu, ayah juga pernah diremehkan, dicaci, dianggap nggak akan jadi siapa-siapa. Jihan mengangguk paham, lalu menyandarkan kepala di bahu ayahnya. Yang penting ayah nggak ninggalin Jihan waktu Jihan masih kecil. Ayah tetap ada di sini, dan Jihan sayang banget sama ayah. Aldi menahan air mata. Kata-kata itu menusuk hatinya lembut, karena di balik kesuksesannya kini, dialah yang dulu pernah ditinggalkan. Tapi justru ia memilih untuk tidak melakukan hal yang sama. Ia tetap bertahan. Ia tetap menjadi ayah. Dan kini, pelukan kecil ini adalah bukti bahwa cinta sejati tidak harus megah. Ia hanya harus tulus. Malam itu, Aldi menatap langit penuh bintang dari jendela kamar Jihan. Dalam hatinya ia berdoa, agar anaknya tumbuh menjadi manusia yang berhati besar, bukan hanya cerdas, tapi juga rendah hati. Karena baginya, keberhasilan sejati bukan soal berapa banyak toko yang ia punya, tapi tentang satu hal. Bisa pulang ke rumah dan dipeluk oleh anak yang mencintainya tanpa syarat. Pagi itu, udara Surabaya masih terasa sejuk ketika Aldi sedang menyiram tanaman kecil di depan rumahnya. Jihan masih di sekolah, dan pagi yang tenang itu seolah memberi ruang bagi Aldi untuk bernapas lebih damai. Namun, ketenangan itu berubah ketika suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah gerbang. Aldi menoleh, dan jantungnya berdetak pelan ketika melihat siapa yang berdiri di sana. Ika, wanita yang dulu pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati, sekaligus yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Rika berdiri dengan ragu. Wajahnya pucat, rambutnya terurai lepas, dan matanya tampak lelah. Di tangannya, ada tas kecil, dan di wajahnya, ada keraguan bercampur penyesalan. Aldi tetap tenang. Ia meletakkan selang air, lalu menghapus keringat dari dahinya. "Kamu datang?" tanyanya singkat, tanpa nada marah atau tajam. Rika mengangguk pelan, lalu membuka pagar sendiri dan melangkah masuk ke halaman. Ia berdiri beberapa langkah dari Aldi, lalu menghembuskan napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Boleh aku bicara sebentar?" Aldi mengangguk. "Silakan." Rika menunduk. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi, setelah semua yang terjadi, aku cuma mau bilang satu hal." Aldi menatapnya tenang. Rika pun menatap balik, lalu mengeluarkan kata-kata yang selama ini mengganjal di hatinya. "Maafkan aku, Aldi. Maaf karena pernah meninggalkanmu saat kamu sedang berjuang. Maaf karena aku menghina kamu kemarin. Aku
Aku benar-benar menyesal. Aku salah menilai kamu. Dan aku sadar kebahagiaan yang aku kejar ternyata kosong. Suaranya bergetar. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Rika menunduk, menahan tangis. Ia tak peduli lagi pada harga dirinya. Yang ia rasakan sekarang hanya penyesalan mendalam karena telah kehilangan pria yang sejatinya paling tulus mencintainya. Namun Aldi tetap diam. Ia tak tersentuh oleh air mata itu. Bukan karena hatinya membatu, tapi karena hatinya sudah lama memaafkan. Bahkan sebelum kata maaf itu terucap. Akhirnya, dengan suara pelan namun penuh ketegasan, Aldi menjawab. Semua sudah berlalu. Rika, aku nggak pernah dendam. Dulu aku memang jatuh. Tapi kalau bukan karena itu, mungkin aku nggak akan jadi seperti sekarang. Rika menatapnya dengan mata yang masih basah. Kamu, udah bahagia sekarang? Aldi tersenyum hangat. Aku dan Jihan bahagia. Itu yang terpenting. Hidup kami mungkin sederhana, tapi penuh makna. Dan aku bersyukur bisa lihat anakku tumbuh setiap hari, belajar, tertawa, dan menyayangi ayahnya dengan tulus. Rika menunduk lagi. Kali ini benar-benar terdiam. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa ia perbaiki. Luka yang ia tinggalkan terlalu dalam untuk disembuhkan oleh satu kata, maaf. Tapi Aldi, lelaki itu tak memerlukan permintaan maaf untuk bisa berdiri. Ia telah tumbuh melampaui masa lalunya. Setelah hening beberapa detik, Rika akhirnya mengucap kalimat terakhir. Terima kasih, Aldi, karena kamu pernah mencintaiku dengan tulus. Meski aku tak bisa membalasnya seperti seharusnya. Aldi hanya membalas dengan anggukan kecil. Tak ada pelukan. Tak ada tangisan bersama. Hanya sebuah pertemuan terakhir, yang menutup lembaran lama dengan tenang. Rika pun pergi, perlahan, meninggalkan rumah itu. Dan Aldi, ia kembali menyiram tanamannya. Hatinya ringan. Pagi itu tetap sama sejuknya. Karena ia tahu, orang yang memaafkan adalah orang yang paling menang. Mobil melaju perlahan di jalanan kota Surabaya, menyusuri sore yang mulai tenggelam. Lampu-lampu mulai menyala, dan bayangan gedung tinggi memantul di kaca jendela. Di dalam mobil, Rika duduk di kursi penumpang dengan wajah tertunduk. Tak ada kata-kata, tak ada suara. Hanya isak tangis tertahan yang mengisi ruang sempit di antara hatinya dan kenyataan. Tangan Rika mengepal di atas pangkuannya. Air mata terus mengalir. Tak peduli betapa keras ia mencoba menahannya. Pandangannya kabur, bukan karena debu atau cahaya matahari, melainkan oleh penyesalan yang datang terlalu lambat. Aldi, bisiknya lirih. Maafkan aku. Namun, kata itu hanya bergema dalam dada. Tak lagi punya tempat untuk kembali. Tak bisa memutar waktu. Tak bisa mengubah kenyataan. Rika sadar, ia telah membuat pilihan terburuk dalam hidupnya. Dulu, ketika Aldi berada di titik terendah, kurus, lelah, tertekan karena gagal, ia justru memilih pergi. Ia mencari pelarian pada kemewahan dan kestabilan semu dari pria lain. Ia kira, harta bisa memberi kebahagiaan. Ia salah. Lelaki yang ia pilih ternyata hanya memberi materi, bukan kehangatan. Rumah mereka besar, tapi dingin. Meja makan mereka penuh makanan, tapi kosong dari tawa. Dan kini, setelah melihat Aldi yang sebenarnya, sederhana namun penuh wibawa, sukses tapi tetap rendah hati, Rika tahu, ia telah kehilangan pria terbaik dalam hidupnya. Bukan karena Aldi kaya sekarang, tapi karena Aldi tetap menjadi dirinya sendiri. Pria setia, pekerja keras, dan ayah luar biasa. Dan lebih menyakitkan lagi, Aldi telah benar-benar melepaskannya. Wajah Aldi saat tadi berkata, "Aku dan Jihan bahagia sekarang," adalah wajah seseorang yang telah ikhlas. Tak ada celah bagi Rika untuk kembali. Tak ada pintu yang bisa ia ketuk lagi. Sesampainya di rumah, Rika masuk ke kamarnya dengan langkah lunglai. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah cermin. Di sana, ia melihat dirinya sendiri, bukan sebagai wanita cantik dengan perhiasan mahal, tapi sebagai perempuan yang terlambat menghargai cinta tulus.
Aku kehilangan dia bukan karena dia berubah, tapi karena aku tak sanggup berdiri bersamanya saat dia lemah. Air matanya jatuh lagi, menetes di permukaan meja rias. Ia menangis dalam diam, dalam sunyi yang panjang, menyadari satu hal. Kesalahan terbesar dalam hidup bukanlah memilih orang yang salah, tapi melepaskan orang yang benar hanya karena dia belum bersinar. Dan Aldi? Ia kini berjalan di jalannya sendiri, bersama anak yang ia cintai, dengan hati yang tenang, dan masa depan yang ia bangun dari puing-puing yang dulu ditinggalkan. Kisah ini bukan hanya tentang seorang pria yang diremehkan lalu sukses, tapi tentang pilihan, kesetiaan, dan bagaimana waktu membuktikan bahwa cinta sejati tak butuh kemewahan, hanya butuh ketulusan. Dan bagi Rika, satu-satunya yang tersisa hanyalah penyesalan yang datang terlalu terlambat.